Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Puji dan syukur harus kita panjatkan kepada Tuhan, karena tuntunan Tuhan kita semua dapat dipertemukan dan dapat beribadah meskipun kita berada dalam ruang virtual atau menonton video ini. Karena itu saya jemput adik sekalian, mari kita berdiri. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik adik-adik sekalian, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 97. Dipersilakan bagi adik-adik semua untuk membuka kitab Mazmur pasalnya yang ke-97, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Kakak akan membacakan ayatnya yang bernomor ganjil dan adik-adik akan membacakan ayatnya yang bernomor genap. Kita mulai. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Untuk merespon Mazmur ini, mari kita berdiri, kita menyanyi Kasih Itu Murah Hati. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Kasih itu rendah hati, tabah menerima.
rasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Dipersilahkan duduk kembali. Salam, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita dari Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga ayat 20. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk datang di sini beribadah kepadamu Tuhan, mau mendengarkan akan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu serta mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, semuanya boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Kami semakin belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi dan lebih dalam lagi. Bapa dalam Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba semuanya sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan secara online. Tuhan berkati agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita membaca Alkitab kita dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu
yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu, berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang mereka buat itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai bahan perenungan. Yang paling pertama, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat tidak sabaran. Bahkan sepanjang 40 tahun mereka berjalan di padang gurun dengan penyertaan Tuhan, Tuhan bahkan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Keras kepala atau kepala batu. Nah, itu. Mereka sangat tidak sabar. Walaupun Musa menunda untuk turun, seberapa lama pun itu, tetapi kan janji Musa bahwa dia akan turun. Dia hanya memberikan tongkat kepemimpinan sementara kepada Harun, tetapi dia berjanji dia akan turun, dan janji itu pasti akan ditepati. Kenapa pasti ditepati? Karena Tuhan yang meminta dia untuk naik ke Gunung Sinai. Selanjutnya, kita bisa melihat, kita juga bisa mengambil hikmah untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apalagi, yaitu kebodohan mereka. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka adalah bangsa yang pintar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sering sekali melakukan kebodohan-kebodohan yang sangat tidak masuk akal. Menurut kalian apa kebodohan itu? Mereka menyembah patung, membuat patung. Mereka yang menciptakan patung, tetapi mereka menyembah patung itu. Misalnya begini, kalian punya mainan, kalian bikinlah kuda-kudaan. Kuda-kudaannya dari apa? Tanah liat. Lalu kuda-kudaan itu kalian kasih mata, warna dan segala macam, terus kalian taruh di kamar kalian. Setiap malam kalian berdoa sama patung itu. Oh, patung kuda, tolong berikan saya apa? Berikan mainan. Bodoh tidak itu? Mau tidak kalian melakukan itu? Nah, tidak kan? Nah. Kalian yang membuat itu patung, kok malah kalian menyembah itu? Justru kalau memang itu patung bisa hidup,
Mereka yang menyembah kamu karena kamu yang menciptakan dia. Masa justru kamu yang menciptakan dia, kamu yang membuat dia, kamu menyembah dia? Emang dia bisa kasih apa? Itu benda mati. Terus bodohnya apa lagi? Patungnya apa? Patung lembu emas, lembu, sapi. Ya kerenan dikit ya. Singa gitu, atau kingkong yang badannya gede besar. Keren gak? Keren. Tapi tetap aja patung. Nah, terus sapi sudah tahu binatang yang lemah. Walaupun badannya gede, makannya rumput, justru dia sering dikonsumsi. Iya gak? Dijadikan makanan, dagingnya dipotong. Malah dijadikan patung, dibuatkan patung seperti lembu, kemudian disembah. Itu kebodohan yang jangan kalian ikuti sepanjang hidup kalian, sepanjang hidup kita. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan-kesalahan atau boleh dikatakan termasuk kebodohan dari Harun, saudara Musa, yang diberikan tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel selama Musa berada di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Tapi apa yang Harun buat? Begitu bangsa Israel beramai-ramai berkumpul menuntut kepada Harun, mana Musa? Kenapa tidak turun-turun? Kalau Musa tidak ada, ya kami tidak percaya lagi sama Tuhan. Begitu kira-kira. Lalu kemudian minta dibuatkan Tuhan. Tuhan kok dibuat? Lucu enggak? Lucu. Sudah begitu, yang lebih lucunya lagi atau lebih bodohnya lagi, Harun yang harusnya memimpin malah mengikuti kemauan mereka, mengikuti keinginan bangsa Israel untuk membuat patung dan mengumpulkan emas-emas itu, kemudian meleburnya dan menjadikannya patung. Nah, kira-kira menurut kalian Tuhan marah enggak jika melakukan hal seperti itu? Masih ingat juga cerita tentang Pilatus pada waktu itu ketika dia sedang mengadili Yesus? Dia kalah. Dia cuci tangan karena tidak berani mengambil keputusan. Dia gadaikan integritasnya karena tekanan orang banyak. Inilah yang terjadi juga kepada Harun. Hal inilah yang akhirnya membuat Tuhan marah, Tuhan murka kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberitahukan kepada Musa, bangsa ini akan aku musnahkan. Mereka telah membuat patung, kemudian menyembah patung itu, bahkan memberikan korban bakaran. Bahkan pada kitab Amos Tuhan menggambarkan bahwa pada selama 40 tahun bangsa Israel disertai oleh Tuhan tidak pernah mereka memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Ini kepada anak lembu emas mereka berpesta, mereka memberikan korban bakaran kepada patung, membuat Tuhan sangat marah dan murka. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Musa sebagai seorang pemimpin? Musa berbicara kepada Tuhan, berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dia memberikan pemahaman kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa dia lebih pintar dari Tuhan, tetapi dia mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Tuhan, kalau kau memusnahkan bangsa ini, bangsa yang engkau pilih, bukankah bangsa-bangsa lain akan mencemooh engkau? Wah, Tuhan membawa mereka hanya untuk dimusnahkan. Sehingga akhirnya Tuhan menjadi lunak. Hati Tuhan melunak, membuat
Dia akhirnya berkata kepada Musa bahwa aku tidak akan memusnahkan semuanya. Tetapi harus kita ingat bahwa setiap dosa ada konsekuensinya. Kita coba baca pada ayat yang 11 hingga ayatnya yang ke-13. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Tuhan, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah dari diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, setiap dosa ada konsekuensinya. Dan ketika Musa sudah turun dari Gunung Sinai bertemu dengan bangsa Israel, apa yang Musa lakukan? Dia menghancurkan patung lembu emas itu, kemudian dibakar, lalu digiling sampai halus, kemudian ditabur di atas air. Kemudian dia menyuruh bangsa Israel untuk meminum air itu. Musa menjadikan itu sebagai salah satu hukuman buat mereka. Karena ketidaktaatan mereka, tidak sabar dalam menunggu Musa dan membuat patung lembu emas yang akhirnya membuat Tuhan menjadi murka. Tuhan itu memang Maha Pengampun. Tuhan itu memang Maha Baik. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kita jangan mempermainkan Tuhan. Artinya apa? Jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Atau misalnya begini, orang tua kalian ketika kalian melakukan kesalahan, kemudian ditegur, diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, kira-kira orang tua kalian akan membiarkan kalian terus seperti itu? Atau hukumannya ditingkatkan? Misalnya awalnya cuma dibilangin, misalnya, Tono, jangan bikin begitu. Atau Ardi, jangan bikin begitu. Awalnya pelan. Kedua, gimana sih sudah dikasih tahu? Makin kencang kan? Yang ketiga, bisa tidak dikasih tahu? Lebih kencang lagi. Ketika lakukan keempat kalinya lagi, bukan tidak mungkin orang tua kalian akan mengambil rotan atau kayu untuk memukul. Tujuannya apa? Supaya kalian sadar atau ingat Tuhan baik. Tetapi ada di dalam ayat Alkitab lainnya, Tuhan pun menghukum atau menyesah orang-orang yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya bertobat menjadi orang yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Jadi tidak? Iya, hukuman itu tujuannya seperti itu. Jadi Alkitab mengajarkan kita jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Maha Baik, Maha Penyabar. Tetapi Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Ada di dalam Alkitab juga. Kemudian, kalian masih ingat tidak 10 hukum? Yang pertama apa? Jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau kita menyembah Dia di satu masa atau satu tempat yang lain kita menyembah pohon, kita menyembah bunga, atau anak lembu emas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa? Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Wah, tegas sekali di ayat yang kedua, semakin ditekankan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Dan 10 hukum inilah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan pada saat Musa menerima itu, bangsa Israel justru membuat patung untuk disembah. Murka tidak Tuhan? Murka. Siapa yang sudah punya cewek di sini? Atau sudah punya cowok? Kira-kira kalau cowokmu atau cewekmu punya cewek lain, kamu marah atau tidak? Kamu sudah sayang banget sama dia. Terus tiba-tiba lihat, ih kok dia jalan sama cowok lain, ih kok dia jalan sama cewek lain. Terus ketemu sama kau pura-pura tidak kenal. Bagaimana perasaan kamu? Sakitnya tuh di sini, ya? Iya. Nah, belajar dari hal ini, belajar dari kejadian yang tadi, jika dalam kehidupan kalian ada orang-orang yang memaksa kalian atau teman-teman kalian yang memaksa kalian untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, kalian harus berani untuk mengatakan tidak. Kalian harus berani untuk melawan. Jangan seperti Harun. Jangan seperti bangsa Israel juga yang keras kepala. Atau misalnya satu kali nanti kalian dewasa, kadang-kadang itu ada orang-orang yang menjual jimat. Nah, ada jimat dijual. Dibilang, ini nih bisa bikin kamu lebih ganteng, kelihatan ganteng. Ini nih bisa bikin kamu kelihatan lebih kuat. Ini nih kamu bisa kebal atau apa. Ingat, Tuhan melarang hal-hal yang seperti itu. Ini bukan saya yang larang loh, bukan saya yang larang, bukan Alfa yang larang, tetapi firman Tuhan. Jangan mempercayai hal-hal yang seperti itu. Percayakan dirimu sama Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa terhadap seluruh hidup kita, terhadap seluruh semesta, surga dan bumi, dan seluruh semesta ada di bawah kendalinya, di bawah telapak kaki Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kalian tahu hal yang benar, tahu hal yang baik, pertahankan itu. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh ajakan-ajakan yang tidak benar, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat-pendapat yang tidak benar. Menjaga integritas kalian. Ingat bahwa yang mempunyai kuasa terhadap seluruh isi dunia ini, mulai dari surga bahkan sampai semesta, seluruh semesta ada di bawah kendali Tuhan. Percayakan diri sama Tuhan, sembahlah hanya Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang sudah menebus dosa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk mengenal Engkau secara pribadi lebih dan lebih lagi. Ajar kami Tuhan untuk terus menggumuli firman-Mu, bergumul bersama dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin mengerti apa keinginan-Mu, apa kehendak-Mu yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan,
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selamanya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Mari kita bawa persembahan kita sambil menyanyi lagu Kasih Tuhan Yesus. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan itu. Tuhan sudah juga memberkati kami. Kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati apa yang sudah kami persembahkan, memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar boleh mengelolanya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami ataupun orang tua kami, agar boleh kami pakai dan kelola dengan baik untuk kebutuhan kami dan juga untuk kehidupan kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, menteri-menteri hingga pejabat yang paling bawah, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Mereka boleh menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Bapa dalam Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami, pendeta kami, majelis, hingga pengurus-pengurus OIG dan pengasuh sekolah minggu, agar boleh melayani dengan sukacita, boleh melayani dengan baik, boleh melayani dengan sehat, sehingga pelayanan dalam rumah-Mu ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan mereka, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang akan memuliakan Engkau di masa yang akan datang. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Sejemput adik-adik sekalian bangkit berdiri, kita dengarkan pengutusan. Pergilah dengan penuh sukacita, tetaplah percaya kasih Tuhan yang besar buat kita, nyatakan kasih-Mu kepada semua orang, ingatlah firman-Nya dalam kitab Markus, pasal 12 ayatnya yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menyertai kita mulai dari saat ini hingga kedatangan-Nya yang kedua kalinya. Amin.